rame, cuman kayaknya kurang meriah ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فقد قال الله تعالى في آية القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعوا وجالسوا المساكين من كبراء الله وتخرجون من الكبر الحديث. وقال الإمام المركزي ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يأكل فطورا أبقاه الفقر وأقواه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai-bagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling terpenting adalah nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat kesehatan kita bisa melakukan segala hal, termasuk salah satunya adalah percintaan. Orang kalau sakit, percintaan lagi sakit, kira-kira romantis nggak? Orang sakit cinta, romantis nggak? Agak lah. Orang sakit mah pikirnya sembuh dan pikirin cinta. Makanya orang nih, untung lagi sehat, ayo orang gunakan kenikmatan ia untuk menjalankan ibadah, untung masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam. Dialah yang membawa kita minal zulumati ilan nur. Andaikan bukan karena beliau, kita tidak akan pernah mengenal agama Islam. Andaikan bukan karena beliau, kita tidak akan pernah mengenal Al-Quran. Beliau adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Hayang dapat syafaat Nabi, baca salawat. Sekitar buruk Sayyidu majalisatun bis salati alayya fa inna salata alayya nurun yaumal qiyamati. Hiasi tempat-tempat duduk kalian dengan membaca salawat, karena sesungguhnya salawat kalian akan menjadi cahaya nanti di yaumil qiyamah. Ayo sebelum saya melanjut kepada tema yang selanjutnya, kita baca salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami' masailina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina
hormati pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Al-Malikiyah. Karena berkat beliaulah kami semua terang akan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat beliaulah kita semua menjadi orang-orang yang kuat imannya. Sebab kalau bukan karena beliau, entah jadi apa kita. Soalnya awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadataini. Perkara yang wajib awal bagi seorang muslim ialah mengerti makna syahadat. Sedangkan makna syahadat ialah diajarkan di pondok oleh guru kita makna syahadat. Kalau kita nggak ngerti makna syahadat, mau sholat, sholat sujud seberapa kali, cuman kita nggak ngerti makna syahadat karena belajar dari Google, maka mau diterima sholatnya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala sesuatu perbuatan yang tanpa didasari dengan ilmu maka akan mardudatun, akan tertolak. Walaupun pada hakikatnya dia ibadah, tapi tidak pakai ilmu. Berbeda dengan orang ibadah pakai ilmu. Makanya kita doakan guru orang sadayana, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesabaran dalam mendidik orang selaku santrinya. Amin. Disembuhkan dari segala penyakit-penyakit yang dialami dan disabarkan dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulnya orang di dia, duduknya orang di dia di majelis ilmu bukan sekedar duduk. Bukan sekedar duduk. Kalau duduk dong mah orang jalanan nggak duduk. Betul. Tapi duduknya orang di dia ada manfaatnya. Hiji manfaatnya nih. Ya Ibn Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairan laka min itki alfi raqabatin. Duduknya orang setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam dina ieu majlis taklim tanpa membukulkan, ada yang mukulkan. Boro-boro bukulkan buat duit kakak. Tanpa bukulkan, tanpa menulis satu huruf pun, cuman ngedengerin doang, ngedengerin yang ceramah lah, yang siapa lah. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba saya. Kalian tahu Sayyidina Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dari keabidan. Wa aulahu maulahu Abu Bakar minal itki ma'aulah, itu 5 ukiah emas, sekitar 5 ukiah emas sekitar 159 gram emas. Tuh, coba berapa itu kalau misalnya didudukin berapa itu? Sedangkan duduk doang di majlis taklim lebih baik daripada itu. Yang kedua, manfaatnya duduk di majlis tahlim. Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati. Barang siapa yang berziarah kepada orang berilmu, maka seakan-akan dia berkunjung kepada Kanjeng Nabi. Barang siapa yang bersalaman kepada orang yang berilmu, maka seakan-akan ia bersalaman kepada Kanjeng Nabi. Barang siapa yang duduk bersama orang berilmu di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati, maka dia akan duduk bersamaku di hari kiamat. Untung kagak duduk di majelis ilmu? Untung kagak? Untung, atau mendingan duduk di majelis ilmu daripada jajan ke warung, ngabisin duit, udah dapat nenaon, mending kenyang jajan, bener. Kalau duduk di majelis ilmu, walaupun lapar, walaupun apa, balasannya duduk sama Kanjeng Nabi.
Mau duduk sama kanjeng Nabi? Atau siapa yang kagak mau duduk sama artis Korea yang mau sama kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu dikatakan ya tala lahu wajhu syarifu tala lu al-qamar bil lailatil badr. Wajahnya bagaikan malam Lailatul Qadri. Itu bagaikan bulan purnama wajah kanjeng Nabi. Bersinar apa itu nggak bisa ngebayangin. Kalau misalnya artis Korea maka gampang bisa dibayangin, dilihat baik di Google. Kanjeng Nabi udah nggak bisa dilihat. Kalau mau dilihat ntar di yaumil kiamah, makanya perbanyak sholawat. Ketilu, manfaat orang duduk ilah di majlis taklim, man nazara ila wajhil alimin nazaratan. Babari hadina qalaqallahu min tilkan nazaratan malakan yastaghfiruna ila yaumal qiyamati. Barang siapa memandang wajah orang berilmu dengan sekali pandangan, kemudian dia senang terhadap pandangan itu, maka Allah akan menciptakan satu pandangan itu satu malaikat, dan malaikat itu akan disuruh oleh Allah meminta ampun untuk yang melihat orang berilmu sampai hari kiamat tuh. Makanya tuh pandang wajah orang berilmu biar hidup hati biar hidup, mandang wajah orang berilmu. Dan artis mah dipandang nenonan adanya dosa, tapi kalau orang berilmu udah hati sejuk, nenonan sejuk gitu. Artis dipandang dapat duit kagak dari artisnya. Kalau wajah orang berilmu dipandang atau dapat ketenangan hati. Kalau mandang saya dapat senyuman. Duduknya saya di sini, saya akan menjelaskan kemuliaan orang fakir. Kata Imam Junaidul Baghdadi, al-fakru salah satu ahrufin. Fakir itu ada tiga huruf memiliki maknanya masing-masing. Dengen fakir nih. Paknya al-pana'u rusak. Naon maksudnya rusak? Ia mah bakal orang fakir yang gak terima karena kefakirannya. Zaman kuari udah banyak orang fakir gak terima karena kefakirannya. Ngegerutuk kunaon aing dilahirkan dari keluarga kieu. Coba aing dilahirkan dari keluarga yang ono mah udah kaya, udah naon. Gerutut ama non ama takdir nggak terima. Begini orang fakir yang rusak begini. Orang fakir begini mah jadi cintai. Orang fakir yang harus dicintai ialah orang fakir yang dia bersyukur atas kefakirannya tersebut, bukannya malah mengerutuk nikmat. Makanya al-fakru yurisul kufra. Fakir teh kebanyakan orang fakir jadi kufur sebab non nggak sabar karena kefakirannya. Santri sama ke fakir. Cuman santri mah walaupun fakirnya fakir non fakir dunia, cuman kaya ukhrawinya. kaya ukhrawinya santri mah naon kitab naon diaji. Dunia doang yang nggak diaji. Dunia mah nggak ditanya ini di kuburan. Yang ditanya mah tentang ukhrawi juga. Karena bersyukur jadi santri. Betul. Rusak al-fana orang fakir begini nih yang ngegerutuk diban yang non bisa jadi kufur kalau misalnya nggak sabar aja. Kalau misalnya udah gitu dalam yarda biqada'i wa lam yasbir bi bala'i falyatruk rabban siwaya. Barang siapa yang tidak ridha atas ketetapanku, tidak sabar atas ujian yang diberikan olehku, maka carilah Tuhan selain Allah. Mau cari Tuhan selain siapa lagi? Allah ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah di alam dunia ini dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang begitu udah nggak sabar atas kefakirannya, ngerutuk kata nikmatnya, cari baik Tuhan selain Allah. Kalau nggak mau mengikuti aturan Allah. Yang kedua,
Kopnya qanaah. Orang fakir mah orang fakir yang harus dicintai, orang fakirnya qanaah, kayak santri qanaah. Sedikit-sedikit dimakan, cukup dengan sedikit qanaah. Melihat orang fakir yang benar-benar fakir, baju seadanya, pakaian seadanya, sendal seadanya, non lagi, pokoknya sejadah seadanya baik. Orang fakir sama seperti seadanya. Kalau makan tempe ya tempe baik, tahu baik, nggak ngerutuk makan ayam. Orang bayarin juga cuma 2.000, gue mau dikasih ayamnya. Iya, kudu qanaah. Orang fakir qanaah, yang harus dicintai adalah orang fakir qanaah. Rohnya yakni riyadhah, yakni dia ridha atas kefakiran tersebut. Orang fakir kalau udah mendapatkan, udah bisa melaksanakan 3 kategori ini, maka dia termasuk wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udhu maradahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahkiru fakiran ataqahu faqru wa ashwa. Orang fakir yang harus dicintai, beruntung jadi orang fakir. Kalau kagak ada orang fakir, kagak ada orang miskin, ini dunia kagak akan tegak, ini agama kagak akan tegak. Soalnya naon qabuddin arba'atu asya, salah satunya naon bila watil fuqara, doanya orang fakir. Makanya kalau ada orang fakir minta doa. Orang fakir mah orang fakir yang benar-benar yang tadi yang 3 itu ijabah doanya. Minta ke orang fakir. Anak yatim minta doa. Fakir anak yatim, biasanya anak yatim orang fakir. Makanya kudu bersyukur ada orang fakir. Dengan orang fakir mau bisa tegak ya, non mau bisa tegak ya Indonesia kalau nggak ada orang fakir. Dan orang fakir itu cek Imam Abu Lais Kamsu Karomatin punya 5 kemuliaan. Punya 5 kemuliaan. Yang pertama, anna thawaba amalahu aktsaru min thawabi amal al-awliya'u was-salati was-sadaqati wa ghairihima. Orang fakir mah kalau misalnya melakukan satu perkara itu lebih besar ganjarannya dibandingkan orang kaya melakukan perkara. Contoh, saya punya satu cerita. Mau diceritain apa jangan? Hah? Jangan, kenaun jangan. Sekali dulu. Ada Habib Abdullah Najib terus. Manena kalau misalnya ada tamu naik satu anak tangga diberi 1 ekor kambing. 2 anak tangga 2 ekor kambing. 3 anak tangga 3 ekor kambing. Ada tamu pernah sampai 70 anak tangga. Nah, 70 anak tangga diberilah 70 ekor kambing. Cek iya Habib, masih ada orang lebih kaya dari saya. Adik saya namanya Habib Hussein. Pergi ke rumah adenya. Nah, di situ rumah adik di situ. Lurus dari sini belok ke kanan, lampu merah, masuk motor. Di situ rumahnya. Pas dilihat rumahnya, kan rumahnya bubuk. Nah, rumahnya bubuk, gentengnya genaon dari dedaunan. Ceki orang, ini mah casingnya doang meren. Isinya bagus ya, luar biasa. Iya, kan biasanya orang begitu. Casingnya mah casing naon, HP-nya mah HP iPhone gitu. Manena begitu, saudonnya, fusnadonnya. Rumahnya bubuk, ini mah ininya casingnya doang kan, karena dalamnya mewah. Pas masuk ke dalamnya disediainya naon, kopi setengah, roti setengah, rokok setengah, ama makanan setengah. Hah? Ayah rokok ayah. Iya setengah. Cek ilmu tamu, alah ini mah mungkin permainan doang ya.
karena dia hormatin iya pemberian, dihabisinlah itu yang diberikan oleh Habib Hussein. Balik ke abangnya Habib Al-Idrus, cek Habib Al-Idrus, cek tamunya kia, alah Habib bohong, katanya ada Habib lebih kaya. Atau kita berkunjung ke rumah Ade Habib cuma dikasih roti setengah, kopi setengah, rokok setengah, sama yang putih dong setengah, naon kayanya Bib. Deh, atau entar dulu siapa? Saya punya kambing pepaduk 1 miliar, 2 miliar. Saya cuma bisa ngasih kamu 70. Sedangkan adik saya pada saat itu dia cuma punya 1 gelas cangkir kopi, 1 roti utuh, sama 1 rokok utuh. Setengah bakal kamu semuanya, setengah bakal keluarganya. Dia bisa mensedekahkan setengah hartanya, sedangkan saya setengah saja tidak, seperapa saya tidak. Kalau kaya dan dermawannya lebih dermawan adik saya. Itu makanya sedekah jangan nunggu kaya. Sedekah jangan nunggu kaya. Kalau nunggu kaya mah ribu cepat meninggal. Ntar nggak ujung-ujung kagak sedekah dah. Sedekah ada duit goceng, sedekah 2,5. Atau sedekah main kecil-kecil baik, yang penting ikhlas. Yang kedua nih, kemuliaan yang kedua. Annal faqira idza ishtaha syai'an la yajidhu yuktabu lahu minal ajri. Ketika seseorang fakir pengen melakukan sesuatu, lalu dia nggak bisa melakukan sesuatu, maka itu udah ditulis sama Allah kebaikan. Contoh manena pengen pergi haji jasa, lalu gimana tuh namanya orang fakir, nggak punya duit, kumaha pergi hajinya hibar, kesuali bae hibar. Laju manena nggak punya duit, manena nggak doa, baik ikhtiarnya nggak doa, kerja nggak cukup, itu enggak sudah dihitung pahala bagi orang kafir. Beda kalau orang kaya. Orang kaya punya duit, orang kaya mau kalau pengen dapat pahala tuh kudu melakukan